Welcome to Peka. Dan hai, saya Jevin. Dan saya Yunus. Saya Suanius. Saya Re. Dan teman-teman, kami hadir di sini untuk membicarakan satu isu, dan kami mau angkat sebuah isu yang menarik sekali, yaitu tema kita adalah anak muda peduli gak sih sama keadaan bangsa? Wow, sangat menarik sekali. Dan sebelum kita membahas itu teman-teman, ini adalah hari yang spesial nih teman-teman, betul ya? Betul. Iya, hari apa nih Yunus? Hari Senin. Bukan. Bukan. Hari kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita mau mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-75. Jadi kita kayak lagi ini ya, jaga toko apa gitu. Oh iya. Pokoknya mau sebut merek ya, tapi jangan. jangan. Dan teman-teman, semoga Indonesia kita makin jaya, makin maju, makin luar biasa. Dan teman-teman langsung saja ya, saya mau tanya nih, teman-teman, menurut kalian anak muda peduli nggak sih sama keadaan bangsa, atau peka nggak sih sama persoalan isu-isu kemanusiaan, sosial dan sebagainya? Menurut saya sih kita sih sebenarnya anak mudanya peka. Mereka juga sebenarnya punya banyak ya lihat kondisi bangsa. Kadang-kadang mereka juga ingin berbicara, mereka juga sebenarnya mereka mau, tetapi mungkin banyak yang nggak tahu aja caranya bagaimana selama ini, sehingga akhirnya mereka banyak kan terlihat malah lebih mengganggu ya daripada lebih banyak berkontribusi buat bangsa. Peka tapi nggak tahu ya caranya ya. Caranya mungkin nggak tepat aja. Jadi berbahaya ya. Ya, berbahaya juga. Kalau Koyer gimana? Ya kalau saya lihat di medsos gitu ya, kita bisa menemukan banyak sekali komentar-komentar anak muda terhadap isu-isu yang beredar di negeri kita ya. Mulai dari komentar pedas sampai juga komentar yang manis. Di situ kita bisa lihat ya dari anak-anak muda kita di negeri ini gitu. Itu sih yang gue lihat, mungkin bisa dikatakan ya ada kepekaan juga di antara mereka. Tapi maksudnya gini, apakah itu disebut sebagai peka yang sebenarnya gitu? Jadi kita kayaknya mesti samakan persepsi kita nih soal sebenarnya peka itu apa sih? Gitu. Iya. Siapa yang tahu definisi peka? Yang sering baca kamus sih, gue lihat dari wajahnya nih. Babang Suanius ya. Wah, Iya sih. gimana? Silakan, Pak Kamus. Kamu saya gak suka. Ya tapi menurut saya sih peka itu adalah sebuah sensitivitas dalam diri kita ya terhadap apa yang terjadi di luar, terutama buat bangsa kita. Di mana di dalamnya itu ada empati, simpati dan tindakan-tindakan tertentu pada akhirnya kita bisa berikan buat bangsa kita. Jadi kalau seorang dikatakan peka cuma hanya bicara saja itu nggak cukup, harus sampai kepada tindakan, ada sesuatu yang diperbuat. Itu namanya kepekaan yang sebenarnya gitu. Kepekaan yang sebenarnya ya. Betul. Setuju. Kalau Koyer setujunya apa nih? Ya saya setuju, tidak berhenti pada apa yang dikata ya, tapi apa yang diperbuat gitu ya, sehingga perbuatan itu bisa dilihat banyak orang ya, bisa banyak berkontribusi, banyak membangun negeri kita sih ya. Jadi do something, guys. Do something ya. Gimana di dalam Alkitab sendiri, ada nggak perintah-perintah yang memang kita harus jadi itu tuh? Ya Orang banyak yang peka ya. tuh. Kalau kita lihat perjanjian lama, perjanjian baru, banyak sekali teks-teks yang berbicara tentang kepekaan kita kepada sesama, dan itu sangat dikaitkan erat dengan cinta kasih kita kepada Tuhan itu harus selaras dengan cinta kasih kita kepada sesama, gitu ya. Jadi kita nggak bisa pisahkan ya. Wujud iman kita itu bukan sesuatu yang mengawang-awang gitu ya, tetapi betul-betul yang membumi gitu ya, sehingga bisa dirasakan oleh teman-teman kita, bahkan keluarga kita yang setiap harinya kita hidup bersama dengan mereka gitu ya. Itu sih peka, karena Tuhan memanggil kita untuk peka, bukan kepekaan yang muncul dari inisiatif kita, tapi kepekaan yang muncul dari inisiatif Tuhan. Asik. Nah teman-teman, saya ingat satu bagian firman Tuhan di dalam Yeremia. Tadi Ko Yeremia juga sudah bicara. Sekarang Ko Yeremia dari dalam Alkitab. Wih, langsung terkoneksi nabi. sama Alkitab ya namanya ya. Yeremia 29 ayat 7 teman-teman. Tahu ya? Apa coba? Ya usahakan betul buang dan berdoalah bagi kota itu. Kesejahteraanmu ya. Jadi tulisnya di sana, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Kemana kamu aku buang, kayaknya itu teks yang menarik ya. Usahakan kesejahteraan di mana tempat kamu aku buang. Artinya itu kan bukan tempat mereka sebenarnya. Jadi kayak buat bangsa lain aja lu bisa kasih yang terbaik, lu usahakan yang terbaik, doa
Masa buat bangsa sendiri nggak bisa gitu loh. Kalau lihat dari sejarah konteksnya di belakang kan bangsa Israel dibuang ke pembuangan ya Babel ya. Tempat di mana mereka semua ditawan, disiksa sebenarnya ya. Harusnya kalau sebagai bangsa Israel mereka bisa aja pilih nggak mau ngapa-ngapain. Udahlah saya hanya budak, saya hanya bekerja tetap jadi orang yang biasa saja bisa. Tetapi Tuhan nggak mau mereka sampai di situ aja. Tuhan mereka berkontribusi di tempat di mana mereka buang. Nah, kita itu tinggal di negeri kita loh. Kita bukan dibuang di negeri kita apalagi ya. Kita itu memiliki negeri ini sebagai WNI tentu saja kita semua sebagai orang-orang Indonesia. Dan seharusnya kita lebih lagi. Nggak boleh kita hanya diem saja menunggu orang lain berbuat, tetapi kita yang harus berbuat. Karena itu perintah Tuhan juga buat kita berarti. Betul, menarik ya. Teman-teman, saya sempat baca-baca sedikit kiprah orang Kristen di Indonesia ya, dari zaman penjajahan sampai kemerdekaan gitu ya. Nah, ada yang menarik beberapa data ini ya, khususnya di dalam sejarah. Teman-teman tahu ya, uang 1000 edisi lama. Oh iya. Apa gambarnya apa, teman-teman? Orang bawa pedang. Samurai. Ada angka 1000 kalau nggak salah. Ya iyalah. Ya selalu ada kasih. Namanya juga uang 1000. Itu uang gua di dompet semua itu. Tapi berapa lembar? Iya. Nah, teman-teman, kita nggak tahu ya, ternyata itu adalah mungkin kita tahu juga itu pahlawan Indonesia, Kapitan Patimura ya, atau Thomas Matulesi. Kalau di dalam sejarah teologi sosial, Thomas Matulesi itu dipercaya sebagai orang pertama yang memulai pergerakan sosial Ya, di Indonesia. di Indonesia. Orang Kristen. Gitu. Kenapa? Karena waktu 1817 di Maluku, di Saparua itu, di waktu pemberontakan dilakukan, di mimbar gereja mereka itu ditemukan Alkitab terbuka menunjuk pada Mazmur 17 ayat 1. Itu apa isinya, Bro? Coba ya gue buka dulu ya. Coba kita lihat sama-sama ya. Mazmur 17 ayat 1 ya. Ayat 1 ya, menarik Apa juga. nih yang bisa kita lihat nih dari bagian ini sama-sama. Kenapa itu terjadi catatan ya? Khusus ini Nih, dengar ya. Doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Jadi seolah-olah mereka dalam keadaan penjajahan itu tertekan begitu ya. tertekan dan mereka mohon Tuhan juga menolong mereka dalam pemberontakan yang mereka lakukan. Nah, bagian itu kan dia sedang diburu oleh Saul ya. Harusnya kan dia itu orang yang sedang tertekan, tetapi dia tetap melihat bagaimana Tuhan itu berbicara sama dirinya gitu. Dia tidak tinggal diam saja, tapi dia ingin sebuah keadilan itu terjadi bagi sekitarnya dan dirinya sendiri juga. Betul. Jadi ini bisa dibilang spirit pemberontakan orang-orang Saparua waktu itu. Oke. Gitu. Jadi mereka peka banget tuh keadaan masyarakat mereka dijajah, ketidakadilan Iya. dan mereka doing something. Gitu ya. Benar-benar. Keren sih. Yang kedua, ini tokoh yang kedua adalah Konrad Lawrence Cullen. Siapa ini ya? Susah banget namanya. Iya nih, ini pasti Ini orang bukan Indonesia. orang Kupang ini pasti. Ini orang mana, Bro? Jadi ayahnya Rusia Belanda, ibunya Jawa. Oke. Gitu. Jadi dia itu orang yang menentang sistem tanam paksa, kultur stem cell, teman-teman tahu ya. Gitu. Jadi dia juga mengajari masyarakat tentang politik dan agama dan mengajar kontekstualisasi gitu. Karena dia sendiri adalah Rusia Belanda, ibunya Jawa, tapi dia mau hidup bersama dengan orang-orang pribumi waktu itu dalam tanda kutip ya, kita bisa bilang gitu. Jadi dia saja yang bukan orang asli nih, darah asli Indonesia saja mau berkiprah untuk Indonesia. Iya, apalagi kita yang lahir ari-ari kita ditanam di tanah Indonesia gitu. Kenapa kita nggak berkiprah gitu, teman-teman? Menurut teman-teman gimana nih dua tokoh ini? Iya. Ada tokoh lain nggak atau teman-teman tahu siapa gitu? Nah, kalau saya sih sangat tahu yang belajar sedikit tentang John Lemena ya. Wah, menarik. John Cerita-cerita. Lemena itu salah satu Dokter ya, Pak Dokter. Yong Ambon ya. Pada masa itu dia termasuk salah satu di dalam penggagasnya Sumpah Pemuda, dan dia seorang Kristen ya yang sangat taat. Jadi dia berkontribusi banyak pada akhirnya itu adanya lahirnya Sumpah Pemuda juga salah satunya ya dari dia juga dan rekan-rekan lain. Dan bahkan di masa-masa Orde Lama dia menjabat berkali-kali jadi menteri di Indonesia. Ya, menteri yang terpanjang katanya sejak di itu. Bahkan dia mendirikan Parkindo, Partai Kristen Indonesia. Jadi dia itu punya satu spirit untuk membangun Indonesia dan dia sangat idealis sih buat Indonesia. GMKI kalau nggak salah juga di bawah kepemimpinan
Pak Lemena ya bro ya. Ya Dewan Gereja Indonesia juga. Wow. Wow. Terus kayak ini apa? Soekarno katanya ini ya Iya. senang kan dengan Lemena. Lemena ini. Ya, Iya. itu tanda salah satu orang Kristen. Semuanya dari muda ya dia sudah mulai kontribusi buat negeri. Itu menarik. Keren. Menarik. Ada satu lagi ya yang Apa tuh? kemarin saya baca itu si John Lee ya. John Lee dia disebut sebagai the great smuggler with the Bible ya. Kayak apa? Penyelundup terbaik tapi dengan Alkitab di tangan kanan gitu. Jadi dia menyelundupkan hasil-hasil bumi Indonesia untuk membeli senjata untuk pertempuran begitu dan hebat sih dia bisa berkontribusi seperti itu orang Kristen dan katanya apa ayat-ayat Alkitab itu penuh banget di ruangannya gitu. Jadi luar biasa ya. Menarik ya. Ya berarti dari kisah-kisah itu saya bisa melihat bahwa memang orang Kristen ini bukan hanya membaca Alkitab tetapi juga membaca koran ya. Atau dalam kontekstual sekarang kan media sosial gitu ya, berita-berita yang beredar di berita-berita digital. Artinya bahwa kita tidak hanya dipanggil untuk mendalami Alkitab, tetapi bagaimana kita menghidupi apa yang kita pelajari dari Alkitab itu di dalam kehidupan nyata kita ya. Seperti tadi siapa? John Lee ya. Iya, menarik. Iya, benar. Nah ini ada satu lagi teman-teman sebelum kita diskusi lanjut ya. Ada Banyak satu ya, bro, ya? banyak bro. Jadi ini menunjukkan betapa orang-orang Kristen itu punya pengaruh yang besar Di masa lalu. Di masa lalu. Dan PR kita adalah masa kini. Gitu sebagai anak bangsa. Kita lihat dulu sejarahnya ya supaya Betul. kita terinspirasi lebih dalam lagi. Benar. Nah, ada satu kisah yang terus diingat, teman-teman. Teman-teman tahu ya Piagam Jakarta dulu ya. Gitu waktu Indonesia sudah merdeka dan para pemimpin mulai berpikir di atas dasar apakah negara yang merdeka ini akan didirikan. Nah, menurut nasionalis Islam, Indonesia harus dibangun menurut agama Islam. Tapi nasionalis sekuler dan Kristen mengajukan ideologi Pancasila. Gitu ya teman-teman. Tapi di Piagam Jakarta kemudian dituliskan di sana dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Wah, tiba-tiba satu malam Bung Hatta dapat telepon dari Angkatan Laut Jepang. Katanya kalau wakil-wakil Protestan dan Katolik akan keluar dari Indonesia karena merasa ada diskriminasi. Kan harusnya Indonesia majemuk ya. Majemuk Bisa harusnya. macam-macam ya. Betul, gitu. Dan akhirnya karena pemberontakan itu ya dalam tanda kutip ya, kemudian diubahlah ketuhanan yang Maha Esa dan menjalankan syariat Islam dihapuskan. Gitu teman-teman. Jadi merangkul semua Merangkul. agama ya bro ya. Betul, Emang. gitu. Menarik. Betul. Nah, PR kita sekarang adalah gimana nih hari ini ya, atau zaman ini nih, anak-anak muda, anak-anak bangsa hari ini, apa yang bisa kita lakukan? Gitu. Kita mau diskusikan soal itu. Benar-benar. Mungkin gini ya bro ya, kayak banyak orang jadi apatis karena udah merasa etnis minoritas secara etnis, minoritas secara agama, dan merasa gue nggak perlu lakukan apa-apa. Tapi ternyata dalam sejarahnya yang disebut sebagai minoritas baik etnis baik agama itu sudah melakukan banyak sekali berkontribusi untuk bangsa ini gitu loh. Jadi harusnya nggak jadi alasan buat kita untuk menjadi apatis karena menyebut diri sebagai minoritas. Bahkan ada yang bilang kan udah nggak usah pakailah istilah minoritas gitu loh. Kayak minder dengan diri sendiri padahal kita nggak minoritas, jangan melabelkan diri sebagai minoritas begitu. Betul. Justru ketika banyaknya perbedaan, ada minoritas dan lainnya, justru berarti adanya tantangan dong. Betul. Ya. Kita harus pandangnya sebagai tantangan bahwa banyak yang terjadi. Dan kalau kita lihat dari sejarah, justru mereka hadir ketika tantangan itu ada. Ya kan? Kalau bagaimana kita bisa berkontribusi kalau kondisinya baik-baik saja dan semua aman-aman saja. Bagaimana kita bisa punya sebuah dampak kalau biasa-biasa saja. Dari pelajaran sejarah justru mereka hadir untuk memberi jawaban ketika persoalan itu banyak terjadi. Betul. Nah itu di saat inilah kita dibutuhkan untuk berkontribusi buat negeri kita. Betul. Kalau Yere gimana? Mungkin ada pandangan? Ya bagi saya justru perbedaan tidak perlu dicurigai ya. Jadi perlu dirayakan saja karena di dalam perbedaan pun kita bisa saling mengasah satu dengan yang lain. Bahkan kita harus menyadari
kita punya blind spot ya, punya titik-titik buta yang mana kita nggak bisa melihat, tetapi orang lain melihatnya, gitu ya. Dan kita membutuhkan itu. Nah, paling saya mengajak ya anak-anak muda Kristen ya untuk belajar lebih lagi tentang multikultural gitu ya. Bagaimana ya ini negara kita ini kan beragam kaya gitu ya, sumber-sumber potensi. Mari kita pergunakan itu dengan baik gitu ya, dengan berdialog dengan sesama kita ya. Seperti itu sih pandangan saya. Benar-benar. Tidak harus gini ya, tidak harus kehilangan identitas atau merubah identitas untuk kemudian bisa menerima keberagaman. Tetap dengan identitas seorang Kristen, seorang yang cinta Tuhan, tapi cinta bangsa ini, begitu ya. Betul. Saya baca satu tulisan dari Noto Hamijoyo. Dia pernah bilang begini, kita Ya, tuh kalau nama-nama yang sulit-sulit ini Jevin paling tahu. Kalau tadi Roswan ahli kamus, nah ini ahli sejarah. jadi yang paling gue ingat dari Noto Hamijoyo itu dia bilang gini, orang Kristen tuh harus jadi minoritas kreatif. Kita minoritas tapi kita harus kreatif. Jadi kita nggak boleh tuh karena minoritas lalu kita kayak Yunus bilang tadi kita nggak perlu bersumbangsi. Justru orang Kristen minoritas tapi harus buat dampak gitu ya. Nah John Stott tuh pernah bilang kalau ikan tidak asin jangan salahkan ikannya, salahkan di mana garamnya. Kalau negara buruk, jangan salahkan negaranya. Salahkan di mana orang Kristen yang harusnya jadi garam dan terang dunia. Gitu. Di mana gitu. Gitu ya. Jadi ini pertanyaan buat kita nih, orang-orang Kristen atau anak-anak muda yang nonton kita saat ini. Peka nggak sih kita sama keadaan bangsa kita? Oke, kita mau closing nih di sesi ini nih. Mungkin teman-teman ada yang mau kasih pesan, bukan pesan-pesan terakhir ya. Setelah itu tiada ya. Ya, saya ya, mungkin saya dulu ya. Saya sebagai Chinese dan juga Kristen. Ini minoritas banget nih sebagai double minoritas di negeri ini. Nah, dari kecil memang ya ada di pengalaman masa lalu di mana keluarga itu ataupun yang lainnya itu mengalami masa di mana mendapat pendidikan pun sulit, gitu ya. Pendidikan susah, tetapi karena memang pada masa itu untuk orang-orang kenapa ketawa? Kita salut sama lu. Sama lu bro. Oke bro. Serius saya ini cut nggak? Enggak. Lanjut. Ini kan kasih pesan-pesan. Aduh saya jadi konsentrasinya terganggu. Enggak. Kita tadi lagi kasih contoh bro. Kalau kita lu peka gak sama kita? Terus. Oke, gini jadi saya belajar tentang ini dari saya ya, terutama dari latar belakang saya orang Ke gitu ya. Memang Ke itu salah satu suku yang berada di China yang pindah ke Indonesia gitu. Dan Ke itu dari kata ini tamu. Dari tamu itu tinggal di Indonesia, tinggal di mana saja sebenarnya. Nah, karena tinggal di mana saja, di kota manapun yang menerima dia adalah orang-orang yang berarti semuanya sangat baik ya, karena menerima. Sehingga sebagai orang Ke juga harus berkontribusi. Nah, saya belajar dari sejarah itu, dari sanalah saya lihat bagaimana bahwa saya harus benar-benar suka belajar gitu. Belajar salah satu caranya, mengajar juga salah satu caranya juga. Nah, kalau saya sendiri sih saya benar-benar lihat ya orang-orang yang nggak mampu misalnya, orang-orang nggak mampu bayar pendidikan, mereka pengen belajar pelajaran matematika atau fisika yang lainnya. Saya sangat tersentuh dengan kakak saya. Kakak saya itu dulu buka tempat belajar gratis gitu dan akhirnya saya terlibat di dalamnya gitu. Nah, saya terlibat, saya mengajar dan saya melihat bagaimana isu sosial yang terjadi, orang-orang yang kekurangan pendidikan, orang-orang yang sulit sekali pada masa-masa itu. Mereka susah untuk bayar pendidikan dan akhirnya bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Dan saya waktu itu mengajar. Nah itu mungkin salah satu contoh kali ya untuk kontribusi melihat kondisi sekitar kita aja. Dimana kita punya sesuatu. Jangan hanya pikir saya itu minoritas Chinese kayak gitu kan, orang Kristen lagi. Jangan lihat sampai situ. Tetapi kita mau loh berbuat sesuatu dari kemampuan yang kita punya. Saya yakin sih Tuhan memberi kita kemampuan, memberikan kita sebuah kapasitas untuk menolong orang lain. Benar. Dari Pastor Yunus, kalau gua mungkin mau bilang gini, kayak lu kalau mau berkontribusi untuk bangsa ini, apa yang lu punya sekarang dan lu bisa berikan untuk Indonesia gitu. Entah talenta, lu bisa jadi seorang selebgram yang berdampak untuk Indonesia, jadi youtuber untuk Indonesia.
tiktokers sih untuk Indonesia gitu. Jadi Iya, suara-suarakan yang Iya, yang ini jadi- ya membangun negeri ya. apa yang lu punya hari ini, entah lu punya skill, punya apa, bisa punya opini, ide apa-apa untuk Indonesia gitu persembahkan. Jadi apa yang lu punya lu berikan untuk Indonesia. Itu sih kalau menurut gue. Dari Bro Yer ya. Oke, ya dari saya sih kan kita berangkat dari pertanyaan apakah anak muda nggak peka dengan kondisi negara gitu kan, bangsa kita. Ya step yang paling sederhana, yang paling mudah gitu, apakah kita mau peka dengan kondisi negara kita adalah berusaha mendengar suara-suara ya, mendengar suara-suara yang mungkin yang berbeda dengan kita, suara-suara gitu. Gue bener mikir ini suara apa? suara-suara orang yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, jadi dari situlah kita bisa menumbuhkan kepekaan kita. Ya, itu sih. Suara yang terbungkam begitu. Iya, itu salah satunya juga. Benar-benar. Teman-teman, kita akan terus ngobrolin soal topik-topik ini dan kita akan terus mencoba untuk memberikan insight-insight supaya kita anak-anak muda Kristen makin peka soal Indonesia gitu ya teman-temannya. Jadi jangan lupa untuk like, komen dan apa teman-teman? Share. Subscribe teman-teman, bukan share. Di-share kan habis itu. Oke ya. Berarti jangan lupa untuk apa? Subscribe dan share ya. Oke, jangan lupa klik video selanjutnya. God bless you.